Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Aku membunuhnya. 3 kata meremehkan. Tetapi untuk semua orang yang hadir, itu menghancurkan bumi. Terutama Feng Zidu, Mei Yanbai, Gan Yun dan lainnya, hati mereka bergejolak. Jika Anda memberi tahu orang lain bahwa bahkan Rancong dan Dong Guoyun mati di tangan Sui, bagaimana perasaan Anda? Pikirkan tentang itu, 13 dari 34 pria kuat yang pergi ke Pulau Abadi Sumi kali ini jatuh, dan ke-13 ini dibunuh oleh Sui sendirian. Bisakah Anda terkejut? Pada saat ini, kekhawatiran mendalam muncul di alis Weng Jiu. Kekuatan kuno. Mungkin setelah pengaruh larangan kuno gelap 30.000 tahun, kekuatan kuno ini telah lama rusak parah, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Tetapi warisan mereka, serta warisan dan kekuatan yang mereka kuasai, masih menakutkan. Di dunia saat ini, sulit untuk membandingkan dengan kekuatan top seperti Sekte Pedang Tiansu, Sekte King Yi Dao, Kuil Yuntian, dan Kuil Mahachan. Alasannya adalah karena Demon Huan mendukungnya. Bahkan jika Huan Shaoyou pada akhirnya ditolak, keluarga kerajaan Daxia tidak ikut campur. Jika digantikan oleh pasukan umum lainnya, saya khawatir itu akan dihancurkan oleh keluarga kerajaan Daxia sejak lama. Dalam keadaan seperti ini, ketika berita tentang Sumi Xiandao menyebar ke dunia luar, badai macam apa yang akan ditimbulkannya? Dan Sui pasti akan menghadapi bencana. Weng Jiu tahu betul bahwa bahkan jika Kaisar Xia bergerak, dia tidak bisa memblokir berita ini sama sekali. Teman Su, bagaimana kamu? Weng Jiu menghela nafas. Tepat ketika dia hendak menyatakan pro dan kontra, dia dihentikan oleh Sui, mengatakan, oke, itu akan menembus langit, aku, Su, akan melakukan semuanya. Terlebih lagi, beberapa hal sepele. Mengapa begitu? Membuatmu merasa seperti selir yang sedang berduka. Weng Jiu tinggal, ini juga disebut hal kecil. Namun, Weng Jiu tidak mengatakan lebih banyak, sekarang ada begitu banyak orang, benar-benar tidak cocok untuk membahas hal-hal ini. Dia tidak menunda lagi, membuka altar teleportasi, dan membawa semua orang pergi. Hah! Tepat ketika dia memasuki altar teleportasi dan hendak pergi, Sui tampaknya menyadarinya, dan matanya menatap jurang meteor yang sangat besar di kejauhan. Murid-muridnya seperti sepasang gerbang yang mengarah ke jurang neraka, yang anehnya menyusup. Ketika mata Sui bertemu dengan sepasang murid aneh ini, pada saat itu, kekuatan dingin dan menakutkan menembus ke dalam lautan kesadaran Sui seperti pisau. Dentang. Hampir pada saat yang sama, pedang 9 penjara di laut kesadaran Sui bergetar sedikit, dan kekuatan es dan menakutkan ini tiba-tiba meledak, hancur dan hanyut. Napas terlarang kuno yang gelap. Mata Sui sedikit menyipit, mungkinkah ada makhluk yang tertidur di bawah meteorit abis yang dapat mengendalikan kekuatan terlarang dari zaman kuno yang gelap? Acang pernah berkata bahwa Dark Ancient Forbidden adalah bencana besar dari kedalaman langit berbintang ekstrateritorial. 30.000 tahun yang lalu, ia datang ke benua Changqing bersama dengan badai bintang itu. Dan sekarang, di bawah jurang bintang jatuh, sangat mungkin ada makhluk hidup yang dapat menggunakan kekuatan terlarang para leluhur. Apakah ini berarti makhluk itu kemungkinan besar berasal dari luar angkasa berbintang? Jika ini masalahnya, maka alasan mengapa pihak lain akan menatapku kemungkinan besar karena ambil benih hijau dari bidang bintang ke-9 untukku. Bagaimanapun, larangan kuno yang gelap dari kedalaman langit berbintang luar adalah untuk menghancurkan sumber langit biru, dan benih hijau biru adalah satu-satunya yang tersisa di sumber vitalitas langit biru. Sui memikirkan ini dan memikirkan satu hal lagi. Meteorit abis dikatakan sebagai kawah besar yang dihancurkan oleh banyak mayat bintang. Dari sini, disimpulkan bahwa makhluk-makhluk di kedalaman jurang meteorit kemungkinan besar akan datang bersama dengan badai bintang itu. Hanya saja dalam konfrontasi dengan sumber langit biru, makhluk ini seharusnya menderita kerusakan berat dan harus hibernasi di kedalaman Falling Star Abyss. Menarik. Sui tidak terkejut tetapi senang. Dia sangat tertarik pada hal-hal di kedalaman langit berbintang. Jika dia bisa menangkap makhluk dari langit luar berbintang,
dia mungkin bisa menanyakan banyak rahasia yang berhubungan dengan langit luar berbintang. Selain itu, Su Yi berani menyimpulkan bahwa ketika makhluk itu memiliki kesempatan untuk meninggalkan jurang meteorit, cepat atau lambat makhluk itu akan datang kepadanya. Bagaimanapun, saya memiliki benih hijau di tubuh saya. Ini mungkin sebab dan akibat pertama yang dibawakan kepadaku oleh benih biru. Su Yi bergumam dalam hatinya. Sambil memikirkannya, altar teleportasi diaktifkan, dan seiring dengan fluktuasi ruang yang tidak jelas dan aneh, sosok Su Yi dan yang lainnya menghilang begitu saja. Asal Changqing. Pada saat yang sama, suara kering dan serak terdengar di kedalaman meteorit abis, yang tidak bisa dilihat sampai akhir, aku pasti akan menangkapmu. Suara itu bergema di kegelapan yang tak berujung, dan tak lama kemudian benar-benar sunyi. 9 Dinceng. Di dojo besar di tengah-tengah Gunung Tianmang. Cahaya altar teleportasi beredar, dan sosok Su Yi dan rombongannya muncul dari udara tipis. Ketika berjalan turun dari altar, banyak orang tidak bisa menahan perasaan seperti mereka terpisah satu sama lain. Dibandingkan dengan Sumi Xiandao, aura di Gunung Tianmang terlalu tipis. Jiang Li menghela nafas. Gunung Tianmang adalah tempat di mana keluarga kerajaan Daxia bercokol, dan juga merupakan tanah terberkati gunung kelas 1 yang terkenal di Daxia. Dapat dilihat seberapa kuat cuaca di Sumi Xiandao, dan kemudian membandingkan Gunung Tianmang, perbedaannya langsung terlihat. Semua orang juga cukup terkesan. Kali ini, banyak dari mereka telah menginjakkan kaki di alam spiritual, mencapai terobosan lengkap dalam kultivasi mereka, dan melompat dari jalur-jalur primordial ke jalur-jalur spiritual. Selain obat magis dan materi spiritual yang diperoleh di Sumi Xiandao, panennya tidak terlalu besar. Wen Xinzhao, Yue Xichan, dan yang lainnya yang belum melangkah ke alam roh, juga mendapat banyak manfaat, dan telah membuat pencapaian besar dengan cara mereka sendiri. Su Yi adalah yang paling tenang, memikirkan masalah sepele di benaknya. Saya tidak tahu apakah ikan mas di kolam King Yun Courtyard hidup dengan baik tanpa ngengat bulan yang saya beri makan selama bulan saya pergi. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk segera kembali ke pengadilan King Yun. Rekan Taois Sudan berhenti. Wang Jiu buru-buru mentransmisikan suaranya dan menghentikan Su Yi. Apa? Su Yi bertanya. Wang Jiu Dao, saya pikir lebih baik bagi sesama Taois untuk tinggal dan melihat tuanku. Bagaimanapun, apa yang terjadi pada Sumi Xiandao kali ini terlalu serius. Saya harus menemukan cara untuk menghadapinya, ini juga demi sesama Taois. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, aku menerimanya dengan niat baik, tapi ini hanya masalah kecil, jadi aku tidak perlu memperhatikannya. Ngomong-ngomong, aku akan memberi tahu Yuan Heng dan Bai Wenxing nanti dan membiarkannya. Mereka kembali ke halaman King Yun. Saat dia berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke kejauhan. Wen Xinzhao, Yue Xichan, dan Ge Qian mengikuti. Wang Jiu tercengang dan tidak bisa menahan senyum pahit, leluhur kecil. Ini bukan masalah kecil. Sekarang, pergilah menemui Tuhan terlebih dahulu, dan ceritakan keseluruhan cerita, dan biarkan Tuhan mengambil keputusanmu. Wang Jiu menghela nafas. Namun, ketika saya bertanya pada diri sendiri, dia sangat iri dengan mentalitas Su Yi bahwa bahkan jika langit runtuh, saya akan merasa damai dan tidak melihat apa-apa. Ketika suasana hati tidak terjebak oleh urusan luar negeri, mungkinkah memiliki sikap riang seperti itu? Aku hanya tidak tahu kapan malapetaka yang disebabkan oleh Su Yi ini akan datang. Ketika Zheng Pu memikirkannya, dia tiba-tiba berkata, Zijiansu, saya ingin segera kembali ke tanah leluhur saya. Selama periode ini, jika ada kecelakaan yang mengejutkan terhadap Su Yi, pastikan untuk menghubungi saya sesegera mungkin. Bocah itu tampak serius dan serius. Zijiansu membeku sejenak dan berkata, apakah kamu mencoba menonton kesenangan? Zheng Pu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tanpa penjelasan, dan bergegas pergi. Ketika saya meninggalkan Gunung Tianmang, saya juga akan melihat apakah jimat rahasia itu seperti yang dikatakan Su Yi, memungkinkan saya untuk menemukan warisan yang sesuai dengan bakat saya. Zijiansu berbicara pada dirinya sendiri. Segera, Zheng Pu,
Qi Jiansu dan penjahat kuno lainnya pergi satu demi satu. Saudari junior Jiang Li, saya ingin segera melihat Master Sekte, apakah Anda akan pergi? Yu Wensu memandang Jiang Li. Jiang Li menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin kembali ke klan untuk melihat ayahku dulu. Yu Wensu tidak memaksanya, dan berkata dengan lembut, apa yang terjadi pada Sumi Xiandao terlalu terlibat. Kami junior tidak memiliki kemampuan untuk mencampur adukkan, biarkan orang-orang besar itu mengambil keputusan. Jiang Li mengangguk, hatinya sangat berat. Setelah Sui mengalami bencana seperti itu, pasti ada badai besar yang akan datang. Sui, meskipun aku bukan lawanmu, bagaimana denganmu? Berapa lama kamu bisa menari? Li Handeng mencibir dalam hatinya, aku hanya akan menunggu dan melihat, bagaimana kamu menyelesaikan bencana yang tak terhindarkan ini. Di waktu berikutnya, para penyihir kontemporer itu juga pergi satu demi satu. Pada hari yang sama, berita tentang Pulau Abadi Sumi menyebar dengan kecepatan tercepat, dan segera menyebabkan kegemparan di kota Yinjiuding. Lalu Sui membunuh begitu banyak iblis kuno yang menginjakan kaki di alam roh. Ini adalah tikaman di langit. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan besar yang gemetar dan mencium angin dan hujan. Dengan berlalunya waktu, berita tentang Sumi Xiandao juga menyebar dari kota Jiuding, seperti badai, menyapu seluruh dunia. Kemanapun dia pergi, ada banyak gelombang dan keributan. Tanggal 30 Oktober. Sui, yang berkultivasi di alam pengumpulan bintang, memenggal kepala Huan Shaoyou, Yan Jingyun, Jing Lingzhen dan banyak penjahat kuno lainnya di Sumi Xiandao. Dunia terkejut. Ketika dunia luar bergejolak, Sui telah kembali ke halaman Qingyun. Di bawah matahari terbenam yang berapi-api, dia sedang bersantai di kursi rotan di tepi kolam, minum anggur dengan labu anggur, dan kadang-kadang mengambil beberapa suara bulanan untuk memberi makan ikan mas roh di kolam. Santai. Sui berkata pada dirinya sendiri. Kakak Su, ikan bakarnya sudah siap, ayo. Tidak jauh dari situ, terdengar suara dingdong yang menyenangkan. Sui mendongak dan melihat Wen Xinzhao meletakkan piring dan piring di dekat kompor tidak jauh, sementara Yue Xichan menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengan seperti pengganggu dan bersalju, sebelum mengolesi ikan bakar di atas kompor. Ge Qian membakar api. Su Yiyu bangkit dengan santai dan berjalan sambil tersenyum. Di awal musim dingin, cuaca sangat dingin. Malam itu gelap. Di dalam ruangan, Su Yi bertanya, penyu kecil, bagaimana kamu menjelaskannya kepada Ge Qian? Selain itu, Xuan Ning, yang roh primordialnya kabur, berkata dengan hormat, kembali ke guru, murid itu hanya menyuruhnya pergi sebentar. Su Yi mengangguk, melambaikan jubah lengan bajunya, dan sebuah kotak perunggu muncul, membuka tutupnya, memperlihatkan embrio ajaib yang tersegel di dalamnya. Ingat teknik penyempurnaan jiwa, yang aku ajarkan padamu. Su Yi bertanya. Xuan Ning berkata dengan sungguh-sungguh, murid ingat. Su Yi berkata dengan santai, oke, kamu akan memasuki rahim iblis sekarang, dan gunakan metode rahasia ini untuk menekan makhluk hidup di dalamnya. Jika dia melawan, dia akan membunuhnya. Iya. Sosok Xuan Ning melintas, berubah menjadi sinar cahaya, dan menyapu ke dalam rahim ajaib. Ledakan. Kotak perunggu bergetar hebat, embrio ajaib di dalamnya berjuang dengan panik, dan sinar cahaya beredar. Su Yi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, jeritan melengking datang dari rahim iblis, Su Yi, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Suara itu masih bergema, dan embrio sihir yang bergetar dan berjuang menjadi sunyi. Tuan, murid ini telah berhasil. Suara Xuan Ning keluar. Dalam 1 tahun, kami akan menjamin bahwa Anda akan dapat membentuk kembali tubuh Dao di dalam rahim iblis dan memulai jalan baru rekonstruksi. Tuan, murid ini tidak akan mengecewakanmu. Xuan Ning berkata dengan penuh terima kasih. Su Yi tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi, dan mengepalkan tangannya. Ikuti dekrit Yuan. Rahasia tertinggi untuk menyegel rahim ajaib. Pada akhirnya, seluruh embrio iblis berubah menjadi seukuran kacang polong, ditelan oleh mulut Su Yi, memasuki dantian Yuan Fu,
dan diselimuti oleh halo cian dari benih hijau. Setelah melakukan semua ini, Su Yi menghela nafas panjang dan hendak bermeditasi ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika dia meninggalkan Gunung Tianmang hari ini, dia telah menginstruksikan Wang Jiu untuk membiarkan Yuan Heng dan Bai Wenxing, yang telah tinggal di keluarga kerajaan Daxia untuk sementara waktu, kembali. Namun hingga kini, keduanya belum kembali. Wang Jiu, orang ini sedikit tidak bisa diandalkan. Segera, Su Yi menggelengkan kepalanya, berhenti memikirkannya, dan mulai bermeditasi. Kota Jiuding adalah situs keluarga kerajaan Daxia. Sementara itu, Gunung Tianmang. Di sebuah kuil. Sui tua, kemana Tuhan pergi? Wang Jiu mengerutkan kening. Setelah kembali dari Sumi Xiandao hari ini, dia pergi untuk melihat Xia Huang saat ini untuk pertama kalinya, tetapi diberitahu bahwa Xia Huang saat ini telah melakukan perjalanan setengah bulan yang lalu dan belum kembali. Di mana itu, saya tidak akan tahu. Wang Jiu semakin mengernyit, tapi sudah setengah bulan, dan tidak ada kabar dari Tuhan. Sui Tianqi menggelengkan kepalanya lagi. Melihat ini, Wang Jiu tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas, apa yang bisa saya lakukan? Anak Sui membuat bencana seperti itu. Jika musuh-musuh itu datang ke pintu saat ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sui Tianqi merenungkan, tuan-tuan. Sebelum dia pergi, dia menjelaskan bahwa tetua ketiga dari keluarga kerajaan, Raja Tianyang, akan bertanggung jawab atas urusan kerajaan. Dari sudut pandang saya, Raja Tianyang telah memahami masalah ini, dan pasti tidak akan tinggal diam. Raja Tianyang. Wang Jiu tenggelam dalam pikirannya. Raja Tianyang, bernama Xia Linyuan. Dia bukan hanya tetua ketiga dari keluarga kerajaan Daxia, tetapi juga Raja Tianyang yang terkenal di dunia. Ayo, mari kita pergi menemui Raja Tianyang bersama dan melihat bagaimana dia akan menghadapi ini. Wang Jiu bangkit dan ingin bertindak. Suara langkah kaki tergesa-gesa tiba-tiba datang dari luar aula. Mengikuti, seorang pengawal berpakaian hitam berjalan ke aula dan menyapa mereka dengan kagum, Ding Siliu, tolong temui dua orang dewasa. Ding 16. Wang Jiu terkejut, mengapa kamu datang menemuimu larut malam? Ding Siliu, penjaga berpakaian hitam, berlutut di tanah, dengan ekspresi malu di wajahnya, dan berkata, melaporkan kepada Tuan, Anda memberi perintah sebelumnya, dan bawahan secara pribadi memimpin orang ke Dewa Yuan Heng. Dan Bai Wenxing, pergi ke halaman kecil King Yun, saya tidak kompeten dan tidak dapat menyelesaikan perintah orang dewasa. Murid Wang Jiu sedikit mengembun, dan berkata, apa artinya ini? Ding Siliu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Wang Jiu, ketika saya pergi menjemput Yuan Heng dan Bai Wenxing di depan pos yang sederhana, anak buah Raja Tianyang telah maju selangkah dan Yuan Heng dan keduanya meminta untuk pergi, mengatakan bahwa mereka akan mengadakan perjamuan untuk mereka berdua, jadi saya telah menunggu, berpikir bahwa ketika keduanya kembali dari perjamuan, saya akan memperkosa mereka ke halaman kecil King Yun. Siapa yang mengira mereka berdua tidak akan kembali setelah menunggu sampai sekarang, jadi dia secara pribadi pergi ke Raja Tianyang untuk menanyakan berita itu, tetapi diberitahu bahwa Raja Tianyang ingin mempertahankan Yuan Heng dan Bai Wenxing. Dua untuk sementara waktu. Mendengar ini, wajah Wang Jiu muram dan tidak pasti, dan dia mengerutkan kening, mengapa Raja Tianyang membawa Yuan Heng dan Bai Wenxing pergi dengan kedok perjamuan. Sui Tianqi juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan berkata, Raja Tianyang tidak mengenal Yuan Heng dan Bai Wenxing sama sekali, tetapi dia tiba-tiba mengirim seseorang untuk membawa mereka pergi hari ini. Aneh. Ayo, mari kita bertemu Raja Surga. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Jiu menekan firasat buruk di hatinya dan membuat keputusan. Sui Tianqi mengangguk. Gunung Tianmang, kuil yang gemerlap dan terang benderang. Sebuah pesta besar baru saja berakhir. Semua tamu telah pergi. Sebagai tuan rumah, Xia Linyuan, Raja Tianyang, duduk sendirian di kursi tengah, merenung. Meskipun sudah tua, dia energik, bahkan jika dia duduk dengan santai, dia memiliki kekuatan yang besar. Tuan, dua tetua, Wang Jiu dan Sui Tianqi, sedang berkunjung. Sebuah laporan hormat terdengar di luar aula.
Xia Linyuan sedikit mengernyit, memikirkannya, dan berkata, biarkan mereka masuk. Segera, Wang Jiu dan Sui Tianqi berjalan ke aula dan saling menyapa. Mata Xia Linyuan dalam dan dia berkata, kalian berdua datang larut malam, apakah itu karena Sui? Wang Jiu dan Sui Tianqi saling memandang dan mengangguk. Xia Linyuan menghela nafas, ini adalah masalah yang sangat sulit dan merepotkan. Jika Anda menanganinya dengan sedikit ceroboh, itu akan menyebabkan keluarga kerajaan Daxia saya menderita bencana yang tidak beralasan. Tanpa menunggu Wang Jiu dan Sui Tianqi berbicara, Xia Linyuan berkata, apakah Anda tahu siapa yang saya hibur di sini sebelumnya? Wang Jiu dan Sui Tianqi menggelengkan kepala. Xia Linyuan memiliki kabut di alisnya, dan berkata, tamu-tamu itu berasal dari berbagai kekuatan kuno, termasuk klan setan Huan, dunia bawah Yinsa, Tianji Daomen, Sekte Fenyang. Dia melaporkan lebih dari 10 kekuatan kuno dalam satu napas. Kemudian, dia melirik Wang Jiu dan Sui Tianqi, dan berkata, mereka juga datang karena apa yang disebabkan oleh Sui. Ekspresi Wang Jiu dan Sui Tianqi berubah. Hari ini, operasi Sumi Xiandao baru saja berakhir, dan malam ini, kekuatan kuno itu datang. Tidak ada keraguan bahwa kematian Huan Shaoyou dan yang lainnya telah sepenuhnya memicu kemarahan kekuatan kuno ini. Berani bertanya kepada tetua ketiga, apakah mereka di sini untuk bergabung untuk berurusan dengan Sui? Wang Jiu bertanya dengan suara yang dalam. Tidak. Xia Linyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka ingin meminta sikap keluarga kerajaan Daxia kita, atau dengan kata lain, biarkan keluarga kerajaan Daxia kita membuat pilihan. Baik, keluarga kerajaan Daxia kita akan menyerah melindungi Sui dan berhenti ikut campur dalam masalah ini. Entah, keluarga kerajaan Daxia kita, termasuk Sui, akan dianggap sebagai musuh oleh kekuatan kuno di belakang mereka. Setelah mendengarkan, suasana hati Wang Jiu dan Sui Tianqi menjadi berat. Ambil napas dalam-dalam, Sui Tianqi berkata, berani bertanya kepada tetua ketiga bagaimana menjawabnya. Xia Linyuan berkata dengan acuh tak acuh, saya tahu betul bahwa Yang Mulia dan Anda semua sangat menghargai putra Sui, tetapi kali ini semuanya berbeda, itu cukup serius untuk mempengaruhi keselamatan keluarga kerajaan Daxia kami. Sekarang bahkan jika Yang Mulia adalah tidak di sini, sulit bagi saya untuk membuat keputusan yang pasti. Berbicara tentang ini, dia tampak serius dan berkata, malam ini, saya akan mengumpulkan semua tokoh penting keluarga kerajaan untuk membahas masalah ini bersama, dan paling lambat dalam 3 hari, saya akan memberikan jawaban yang jelas kepada pasukan kuno itu. 3 hari. Wang Jiu dan Sui Tianqi gugup, dan napas mereka berhenti. Xia Linyuan melirik Wang Jiu dan Sui Tianqi, bagaimana menurutmu? Wang Jiu terdiam sejenak, lalu berkata, penatua ketiga, masalah ini secara alami perlu diwaspadai, tetapi jika kita membuat keputusan yang tidak baik untuk Sui, ketika Yang Mulia kembali, saya khawatir itu tidak akan baik. Sepakat. Ini adalah cara paling benar untuk mengutamakan keselamatan dan kepentingan, bahkan jika Yang Mulia ada di sini, itu pasti akan terjadi. Setelah jeda, Xia Linyuan berkata dengan acuh tak acuh, atau, Anda Wang Jiu berpikir bahwa hanya karena satu Sui kami bersedia menyeret keluarga kerajaan Daxia kami ke dalam air berlumpur. Wajah Wang Jiu tiba-tiba berubah, dan berkata, budak tua tidak berani. Aku lelah, silakan pergi. Xia Linyuan melambaikan tangannya dan memerintahkan pengusiran. Wang Jiu menghela nafas ke dalam dan berkata, penatua ketiga, sebelum pergi, budak tua ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Mengatakan. Xia Linyuan tanpa ekspresi. Wang Jiu mengangkat matanya untuk melihat Xia Linyuan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena tetua ketiga belum benar-benar membuat keputusan, mengapa Yuan Heng dan Bai Wenxing harus ditahan hari ini? Xia Linyuan sedikit mengernyit, seolah-olah dia sedikit tidak nyaman ditanyai oleh Wang Jiu. Segera, dia berkata dengan acuh tak acuh, ketika saya menghibur pusat kekuatan pasukan kuno hari ini, saya berjanji bahwa saya tidak akan membiarkan Sui meninggalkan kota Jiuding tanpa izin sebelum keluarga kerajaan Daxia kami membuat keputusan. Jadi saya membuat beberapa persiapan sebelumnya dan pergi. 2 orang itu untuk saat ini.
Jangan khawatir, saya tidak repot-repot membersihkan dua karakter kecil seperti itu, dan ketika semuanya sudah beres, saya akan membiarkan mereka pergi. Mata Wang Jiu melebar dan dia sangat marah. Hati Sui Tianqi tenggelam ke dasar. Keduanya menyadari bahwa semuanya dalam masalah. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.